Di zaman di penghujung hari ke kiamat kau apa? Orang sehat banyak tubuhnya, tapi mentalnya rusak. 2009 balik, bara orang ndak covid nan di covid kan? Ya kan? Orang kon ndak covid, ti di covid kan? Apa banyaknya? Itu orang bermental rusak. Ada lagi orang bermental rusak, lawiknya sertifikat kan. Nyopaga di tengah. Ini orang kalau sudah bermental rusak. Jadi kita doakan pejabat-pejabat ini bukan sehat fisik saja, tapi sehat mentalnya. Kita butuh orang pintar, tapi kita sangat membutuhkan orang benar. Orang benar itulah kaum muslimin yang kita minta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, setiap kita memilih pemimpin, disuruh kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Yang kita muliakan Bapak Haji Zamzami Talib sebagai donatur Masjid Jami' Nagari Timpe, Kecamatan Timpe, Kabupaten Dharmasraya. Dan kita muliakan Bapak Asisten Tigo Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, seluruh anggota-anggota beliau yang hadir. Dan kita hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak Camat, dan Bapak Wali Nagari se-Kecamatan Timpe, termasuk seluruh sahabat-sahabatku niniak mama nan salapan nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampo indak tabokekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu. Niniak mama urek tunggang pucuak nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jopo sako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan kapai tampai batanyo kapulang tampai baberito. Nan kita muliakan para alim ulama, suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Kita doakan niniak mama, alim ulama, sehat wal afiat. Kemudian yang kita hormati seluruh bondo kanduang, baik dari BKMT maupun dari BMT maupun ibu-ibu bayangkari yang suaminya polisi, kemudian ibu-ibu Dharma Wanita PKK
yang suaminya masih aktif menjadi pegawai negeri. Dan ibu-ibu bundo kandung juga di zaman modern ini sudah beberapa tahun dipercaya menjadi anggota DPRD, jadi ketua DPRD. Malah yang sangat mengagumkan kita, untuk bupati terpilih, Bupati Dharmasraya sekarang adalah seorang perempuan yang masih perawan, putri dari Bapak Marlon Mertua. Itulah yang akan dilantik tanggal 20 besok oleh Bapak Presiden, dengan banyaknya kepala-kepala daerah yang akan dilantik. Mudah-mudahan bundo kandung, anggota DPRD, ketua DPRD, bupati yang telah dipilih oleh masyarakat untuk memimpin negeri ini, pertama kita doakan fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Di zaman di penghujung hari ke kiamat, apa? Orang sehat banyak tubuhnya, tapi mentalnya rusak. 2009 balik, bara orang ndak COVID nan di COVID kan, ya kan? Orang kon ndak COVID, ti di COVID kan? Abara banyaknya. Itu orang bermental rusak. Ada lagi orang bermental rusak, lawiknya sertifikat kan, nyopaga di tengah. Ini orang kalau sudah bermental rusak. Jadi kita doakan pejabat-pejabat ini bukan sehat fisik saja, tapi sehat mentalnya. Kita butuh orang pintar, tapi kita sangat membutuhkan orang benar. Orang benar itulah kaum muslimin yang kita minta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, setiap kita memilih pemimpin disuruh kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Oh Tuhan, masuklah kami ke tempat masuk nan bana, keluarkan kami ke tempat keluar dan bana. Jadikanlah pemimpin kami nan bisa menolong kami. Itu Al-Quran, Pak. Doa ini di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita doakan seluruh pemimpin ini menolong kita sebagai rakyat. Ambo kadang-kadang sebagai orang tua, Pak, ndak ingin ambo satu memilih pemimpin. Batu banyak basuh dia ambo, sama je menolak auto rusak, Pak. Lai duit mesinnya kau hanya tinggal sana. Ini Bapak-bapak, mudah-mudahan di Dharmasraya ndak terjadi model itu. Amin. Ya Rabbal. Ya ndak banyak cuitu. Banyak Bapak-bapak. Banyak. Kita doakan tidak terjadi lagi yang seperti ini. Amin. Sia bundo kanduang nang kami hormati itu, beliau limpapih rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, ka unduang-unduang ke Madinah, ka payuang panji ke Sarugo, ko idui tampai baniak, mati tampai banaza. Makan kami untuk kau lapa, minum kami untuk kau membuai air. Itulah beliau bundo kanduang. Orang nan arif bijaksana, tahu dipaneh kamalatui, jaleh jodahan kamaimpo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai beliau batana, puntuang dielo disuruti, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi jogo lainnya. Dek santiang beliau batana, kambang bungo limau nasinya.
Kok tak makan di raso nasi 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Sagantang barehnya tanak kanyang laurang sadar masrayanya. Jadi bundo kanduang ko jangan pak tinggal-tinggal anda. Lain terang ada pak tu. Bundo kanduang ko sangat sayang juga. Tapi kalau dapet nyota singguang, anyo lagi kopi tubuh manci, awak mati muda deh. Jadi ibu-ibu ko kita muliakan inyo. Amin. Iyo orang-orang terhormat ibu-ibu. Iyo. Ibu-ibu iyo orang terhormat indah. Kalau iyo jangan mau tajo sedang dia mengaji. Ya kan berganti-ganti awak mengecek. Kalau ibu-ibu kama mengecek, ambo menengah. Tapi kalau ambo dipersilakan mengecek, ibu-ibu menengah. Setuju? Ambo itu sepandainya Pak. Kalau balimpi gelombang mati siaran. Ya kan? Apa yang harus kita dengarkan? Masjid seperti ini Pak, seseorang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, mampu dia membangun dengan rezeki itu. Nampak yang sulit maramikan salat subuh berjamaah. Ambo siko salat subuh berjamaah tadi ampe seorang mengikut imam di belakang. Ngerti Pak? Aku problem. Itu nanti kecil le Pak Bupati ni. Lain terang ada bu tu. Atu ko jangan mau tajo sedang mau ngecek. Atu mau tajo le. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak sekali orang dermawan sekarang di Padang sebarat. Masjid di UPI, masjid di tepi laut, masjid dekat Oten Pangeran, tu orang-orang pribadi sembangun. Banyak na lain, orang mengalihame, ada masjid pribadi nyo bangun dekat Bukit Bacang, ada di Padang Taruk, ada di Piladang, ada di Kayu Tanam, ada di Lubuk Aluang. Sudah banyak orang membangun masjid dengan uangnya. Tapi kaum muslimin para jemaah, ambo dek kama-kama wirid sehingga ambo salat di masjid narancak tu. Ado jamaah ko Pak, panuh pun tuang rokok di tempat bodot. Siko janta jadi yo, kok kamar rokok lah kamasuk tempat bodot di padaman di luar dimasukkan ke tong saruk. Tapi narancak mana berhenti lah merokok. Sebab rokok kau ndak ada dalam serugo. Apa stres di serugo nanti? Pi kok masuk neraka merokok je lah tarui. Ndak ada. Jo api-api pai duit rokok mudah di neraka tu nanti. Pi kalau ingin masuk serugo berhenti lah merokok supaya janta gamang. Membau pun tuang rokok dicampain di tempat dicampain tempat berdua berdosa tak? Berdosa Pak. Pun tuang rokok karena air itu tambah busuk. Kemudian ada je orang sudah buang air ketek, buang air gadang, masih nampak buihnya di dalam tu. Kerana ndaknya siram. Nyo mungkin tak biasa di kampung tinggal buang air di batang air. Anyu-anyu ke bawah. Keceknya di masjid kau dituju. Hendaknya siram. Ini jangan terjadi di masjid narancak. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak masyarakat Nagari Timpe, Kecamatan Timpe, dan seluruh nenek mama alim ulama yang mempersilakan ambo untuk berceramah lebih kurang 50 menit. Sebab itu karena waktu awak tadi banyak tak pakai meresmikan masjid ini. Sebab apa? Jam 4 kurang 10 itulah masuk pula waktu asar. Kami sesudah melanjutkan safari dakwah ke Sitiong Ampe Sungai Rumbai. Dari pasar Sungai Rumbai masuk lo 2 kilo ke dalam.
Ya kan? Jadi kita pergunakan waktu dan seketik. Ibu bapak yang terhormat, ambo yakin orang nan sarami ko datang itulah menyimak ambo mengaji di YouTube. Yo. Boleh ambo tanya cik? Boleh? Manan gagah nan di dalam YouTube ko jonan asli ko. Ambo nak percaya dah pak. Bangko nak percaya. Tak mungkin orang umur 77 bertanya juga gagah. Sebenarnya ambo sasik tanya. Nan kambo tanya ndak itu dah. Mana nilai nan asli ko jadi YouTube. Tapi kalau sehat bapak-bapak tanyakan, itu bukan ambo sana mendoa. Nan mendoakan jamaah kok. Tadi kami patah malam sudah mengaji di Kabupaten Kampar Kiri. Buya kita ke Barangke langsung ke Dharmasraya. Kita doakan badannya sehat, umurnya panjang. Walaupun kurang lalu, tetap alhamdulillah diberi kesehatan. Jadi siang ko pak, kita ndak mengaji dah. Karena kaji ko lah disampaikan dek buya-buya dari ujung sampai ke pangkal. Ibarat orang menanam tabu, tabu ko lah elok ditabang, lah dicancang dari ujung, dari pangkal sampai ke ujung. Manan manih tabu di pangkal jadi ujung. Manih di pangkal. Kalau ambo ulang mengaji siang ko, lah tahu ujung tabu tu tiba ambo. Tu ambanya lah. Tapi walaupun manih tabu di pangkal, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkalnya dan ditanam ujungnya. Ujungnya. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namuah kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai bataruak salai daun, kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah menjadi pangkal tabunya. Kita kaji seketik bangunan masjid. Masjid tertua di bumi ko di mana pak? Nan membangunnya malaikat tu ditaruhin dek Nabi Adam di mana? Di si Junjung atau di Dharmasraya? Di mana? Di Makkah. Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah pertama untuk beribadah dibangun di muka bumi ini di Makkah. Tapi bangunannya baru-baru berbentuk Ka'bah. Akinilahnya tiru de orang nagari Sungai Duo, ya Sungai Duo. Di dalam Ka'bah orang sinan sembahyang tiap hari. Hari Jumat na lalu ambor sinan wirid. Itu viral gini. Ba'a musaji dibuat orang bentuk Ka'bah. Jadi bukan Ka'bah yang itu, tapi yang di tanah suci. Ya kan? Kemudian Nabi itu diancam oleh orang Quraisy menegakkan tauhid, menegakkan Islam, maka beliau disuruh pindah dari Allah ke Madinah. Madinah itu namanya Yasrib. Dalam perjalanan Nabi itu mengalami ancaman-ancaman. Tapi yang terakhir beliau tiba di lokasi yang namanya Kuba, ya kan? Orang yang mengepung Nabi itu ketuanya namanya Buraidah bin Hazim. Dia mempunyai anggota 75 orang. Namun dia tidak tahu mana yang Nabi dan mana yang Abu Bakar. Orangnya sama-sama berbaju putih dan tingginya sama. Karena dia tidak tahu mana yang Nabi, maka dia menerima instruksi dari orang yang mengupah untuk membunuh.
Tanya dulu orang tu beko, kalau namanya katanya Muhammad, langsung pancuang lienya. Setelah Nabi dengan orang Islam, dengan Abu Bakar tiba di sana, ya kan? Dikepung oleh 75 orang. Menurut logika Pak, berdua orang lebih bisa melawan 75 orang. Enak kan? Senjatanya langkuk tu. Tapi Nabi tidak jameh. Dia tidak tahu nama Nabi, bertanya dulu. Setelah nyokap puang bertanya. Pas nyo bertanya ke Nabi, man anta, sia engkau? Nabi digerakkan lidahnya di Allah, nyo sabui sampai ke nama kakeknya nan ketiga. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Setelah Nabi menyebut mode itu, orang tu betul. Bamang kota panah engkau. Ambo menjawab jujur. Nama ambo Muhammad, ayah ambo Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim. Nabi lo bertanya lagi, kayaknya deknya sedang tangango tu, engkau siapa? Ana Buraidah bin Hasim. Kampung di mana? Kampung di Syria. Nabi tanya oleh tu Pak. Kakek ambo yo bercerita dulu, ayahnya berbini di Syria. Namanya Hashim. Ya kan? Kiranya engkau anaknya. Jadi engkau paman saya. Walaupun engkau lebih muda dari saya, tapi randah bilang-bilang disuruhi, tinggi laki kanyi dilompei, menyuruh bungkuk melompek patah. Pandai lo Nabi pepatah Minang. Kaum muslimin, ya kan? Engkau apa tujuannya mengepung saya? Saya akan bunuh engkau Muhammad. Karena saya sudah mendapat upah yang besar dan seluruh anak buah saya ini sudah menerima. Akhirnya ambolah dikapuang. Engkau 75 orang abunuh lambo gece Nabi. Ya kan? Apa kata Buraidah bin Hasim? Dia menangis. Muhammad, untung ambo bertanya tadi. Kalau ambo nak bertanya itulah tabunuh je cucu ambo. Berarti ambo gapuk membuang lama, cadik membuang kawan. Rugi ambo. Kini ambo bangga cucu ambo jadi rasul. Ndak jadi ambo bunuh engkau dah. Tu balai kata Nabi, ambo ingin masuk Islam. Jadi kekuasaan Pak di tangan Allah, bukan di tangan orang bagak, bukan di tangan sia saja. Kekuasaan di tangan Allah. Dari nak membunuh ingin masuk Islam, langsung dia bersyahadat. Tu kawan engkau nan 7 pelampe orang ko nyolah menerima upah banyak. Ambo tanya lu, nan biasanya taat sekambo mah. Kawan-kawan, iyo Pak Buraidah, iko orang nan kita kapuang ko, orang nan kita bunuh mana. Tapi setelah terjadi dialog antara saya dengan dia, ternyata dia cucu saya. Saya tidak jadi membunuh dia. Saya sudah masuk Islam. Kawan-kawan kecik Buraidah kok. Oke bos. Akhirnya sadonya masuk Islam. Kini pertanyaan ambo ke Pak Ibu, 75 orang Allah bisa untuk jamaah Jumat. Allah hari Jumat ketika tu, maka tiba perintah dari Allah untuk Jumat pertama. Orang tadi tu lu pandai salat lah Pak. Adi suruh saya dan Nabi rukuk tagak meniru Nabi. Maka dimulailah di sana membangun masjid. Tonggaknya dari batang korma, kasaunya dari palapah korma, atoknya daun korma. Nabi berkhutbah di atas tunggu korma. Sekarang masjid itu saya dalam setahun ini 2 kali pergi umrah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat.
setiap tahun Masjid Kuba itu dipugar. Jadi sampai tinggal tu awak tinggal tu anan terpikir di orang Islam Allah ada masjid sinan. Ya kan? Akini ada donator tunggal. Nyobuan musaji di negara awak, kampungnya di Padang. Kalau indak yo di ramian salat berjamaah. Ambo nantakui kok nyokutu awak di Allah. Lain tadanga dapat nanti ngasiko tu. Ambo jauh dari Padang ada musaji untuk berjamaah. Ya kan? Atunya. Perjalanan Isra Nabi dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi orang Islam ini perjalanannya harus dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau perjalanan Isra Mi'raj itu dulu minal lapau ilal lapau atau gagal Pak. Tak jadi Nabi sampai ke Telangi. Ya kan? Jadi masjid itu pertama untuk beribadah, kedua untuk musyawarah. Dahulu alun musaji namanya di Minang saji kau Pak. Surau Gadang. Surau itu dari kata-kata dari Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Jadi masjid itu tempat memusyawarahkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di kampung itu. Ada orang Minang kok capek menerima Islam, surau itu nyubah jadi surau. Kalau musala surau, kalau musaji surau Gadang. Jadi bukan untuk salat saja. Untuk kegiatan-kegiatan positif yang bernuansa Islam. Tapi kalau randai jo tari piring tak boleh Pak. Itu kan budaya awak yo, anak boleh dalam saji. Jadi untuk memusyawarahkan bagaimana problem negeri kita. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, setelah Nabi salat Jumat di Masjid Kuba itu, berdatanganlah orang dari Madinah membaca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah salat Pak, berkumandang salawat dari siapa? Dari orang Islam Madinah. Maka Nabi menyebut orang Islam Madinah itu orang Ansar, orang nan manolong. Ya kan? Kini ditimpe, ya kan? Nyotolong dek Pak Zamzami membangunkan musaji. Jadi orang yang membangun masjid, membangun rumah tahfiz, membangun pesantren itu penolong agama Allah. Ya kan? Orang yang modeko kok Pak ndak ada yang jatuh miskin loh Pak. Ambo cerita lo orang lain seketik boleh. Ada tukang miso di Palinggam Padang. Miso bajojo Pak. Tunya pakai lonceng. Tahun 85 ambo lah jadi mau balik, anyo manggale miso tu malam. Datang ke rumah-rumah orang, anyo gua lonceng tu. Miso je. Anta di maka pandaian dapet dinyo, bisa nyo membuat bumbu. Dijual bumbu, kalau aku barabuy orang membeli. Tapi dia setiap hari menjual miso tu tetap ada bara labonyo saketeknyo tabungan untuk membantu fakir miskin. Ya kan?
Akhirnya para jemaah bumbunya kok semakin laku sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia. Apitihnya lado nyobali tanah di Tunggu Hitam. Itu sekitar tahun 90-an. Nyoboe pabrik bumbu, semakin laku bumbu tu. Akhirnya dibuatnya masjid di Palinggam. Nama musaji itu dulu Surau Buluh. Ya kan? Nyotu kabih musaji itu sadonya. Tapi dia tidak menyerahkan uang kepada masyarakat. Aduh, nyobali bahan, nyobao tukang dari kampungnya di Jawa. 2 bulan masjid itu selesai dengan biaya 6 miliar tahun 90-an. Namanya Masjid Amal. Laiban saiknya indah bertambah kayu. Turnyo rehab lo musajid raya Pasar Gadang. Kalau tasenya ke dia pak tanya lah kepada masuk bayi. Ustaz Ristawardi cerita kuat. Masjid raya Pasar Gadang tu itu ndak ditukar habis sebab masjid itu rancak. Nyorehab akhirnya semakin rancak. Ya kan? Abilo pitih 2 miliar. Pailo nyoba jalan ke Pemancuangan. Tu di sekitarnya tempat tinggal siapa? Ya kan? Musajid Pemancuangan tu lausang. Kaum muslimin nya tukar lo. Caranya mode itu nya ndak makin pitih ke pengurus lama dah. Ya kan? Nyoba li bahan, nya sebuah gambar apa-apa musajid tu bahannya nak dipakai. Maha murah ndak nyetong. Tukangnya bawa dari Jawa. Ya kan? Salah selo Darussalam tu. Ada lu musajid cele di Palinggam, musala. Namanya musala papan. Kinilah permanen lo nyo bangun. Tapi nyoba tambah kayu jo. Kenapa begitu tu Pak Ustaz? Man zalladhi yukridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya untuk jalan Allah. Bagi bapak dan ibu dulu yang sekolah di pesantren, yukridu itu fi'il mudhari'. Akar katanya qarada, yukridu. Apa artinya? Allah mengatakan di dalam ayat itu, orang yang mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, tu Allah meminjamkannya. Barahaluhnya bahasa Allah tu Pak. Sebenarnya nampunya ratus ya. Allah Pak. Tapi kau orang nan pamurah untuk agama Allah, Allah mengaku meminjam. Bedanya kalau orang meminjam ya Allah. Kau sepengetahuan nambo ke Pak? Kalau orang meminjam Pak, banyak nan gali membayar. Kau meminjam nyolunaan gigi dari lidah. Kau membayarlah tempo waktu. Tu nyo masih gali lah. Kadang-kadang nyo pindah tengah malam nyo tinggal se kampung tu. Nyo cater oto cigak baru banyak nan tagak dari nan duduk. Tu hilang tengah malam. Hutang tak bayar. Cuy itu je orang mengeredit oto, mengeredit motor Pak. Kalau lah ada motor jo mobil tu di rumahnya lai, atulah nyo tarik di daler tu mak. Karena ndak nyo bayar. Cuy itu kalau manusia berhutang, akhirnya terjadi kredit macet. Jadi orang berinfak serupa Pak Zamzami kini kuah, Allah meminjam ke beliau. Nanti kanyo balik di Allah tu, ya kan? Adha'afan katsirah. Lipat ganda yang banyak. Apa kalau manuka di toko gadang, orang nan awak membayar kutiko barang kolah dikemas, awak ke membayar. Sampai orang membayar tu namanya kasir, bahasa adu. Kalau di bahasa Inggris pakai C itu tulisannya C, kasir. Tapi itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Apa itu kasir? Banyak. Jadi orang yang di kasir tu mamaci pitih Pak, banyak. Bahasa Arab tu Pak. Jadi bahasa Arab kula banyak jadi bahasa Indonesia. Khususnya. Khusus itu bahasa apa?
Bahasa Arab. Aku nak murah naci. Kalau apa sudah salat Isya, nyobain deh ibu kopi ginseng. Ya kan? Atau kecil pak, anang kadi kulit gobo. Itu kecil awak kan bahasa Minang tuh, anang kadi kulit. Itu bahkan bukan bahasa Minang. Kata kerjanya akala. Ia kulu. Berubah jadi kata benda makulat. Artinya makanan kecil. Nyominangan di orang wak kulit. Nyo Indonesia kan di orang restoran kuliner. Asalnya dari bahasa Arab makulat. Doce lain. Di Bukit Tinggi pak, kalau orang sudah duduk berselu tagaknya. Ya kan? Bah kakinya kapiradan. Bukit Tinggi kapiradan pendak. Itu dari bahasa Arab. Kafir itu artinya tertutup. Dam darah. Di kalau lama basimpu baselo kapocong kaki. Kafir dam kecil orang Arab. Ya kan? Anyo minangan di orang Bukit Tinggi. Kapiradan. Pide orang capek membaca bakinya tiradan. Itu dari bahasa Arab. Jadi bahasa nanti di akhirat bahasa Arab, di dunia bahasa nasional, internasional bahasa kami di Dharmasraya aku ndak pandai bahasa Arab. Asalah di akhirat nanti pak otomatis lidah aku pandai bahasa Arab. Kan artinya awak lah jadi bahasa awak segini. Kama masaji. Masaji itu tempat salat kami itu. Itu dari bahasa Arab. Masjid tempat sujud. Cuma di orang awak nyubah di bahasa Minang rumah saji. Indah je salah tu rumah tempat sujud. Jadi bapak-bapak, kalau ada kita kaum muslimin banyak rezeki dari Allah. Ya kan? Kalau Pak Zamzami siko kalah buat masjid. Ada nanti petani-petani sawit ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, bangunlah pesantren, bangunlah rumah tahfiz, bangunlah panti asuhan, jangan hotel dibangun. Kalau hotel dibangun boleh aja hotel syariah, ndak hotel tempat orang berzina dah. Kalau hotel dibangun diizinkan orang berzina di dalamnya, itu dapat dosa jariah. Kalau musaji kok pahalo jariah. Ini bapak-bapak. Ya kan? Inti cerita saya tadi, ndak ada orang pemurah yang jatuh miskin. Nan jatuh miskin tu orang penciki, Pak. Orang penciki kau ndak kau orang saja, Pak. Kawadannya ciki je. Amolah mau tanya ni piaman. Ciri-ciri orang penciki tu jo. Hari hujan payungnya kapik. Takaja ondanya igi. Kok makan gulai ayamnya tapi ayam sakit. Akhirnya nyusi de bini lalu di usaji. Jadi jo bini berang kau orang kikir. Dia pak jangan kikir ke bini. Asalnya minta piti hagi saya, pijan sadonya. Iya kan? Padusi ko dari tulang bengkok, Pak. Bengkoknya ke dalam asal dia game piti wak sadonya nyuituan saya. Jadi dipikirlah untuk dunsana awak, untuk orang gaib awak kalau masih hidup. Jangan dihagian sadonya. Lain terdengar Pak tu. Amun nak madu-adu kau mainan. Awak laki-laki kau harus ada pitih dalam dompet, Pak. Talanya talu orang ke di pasar kau, Pak. Ya kan? Nyawa laki-laki kau, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, ada biaya ndak terduga. Tapi jangan kikir dan jangan marabu. Orang rumah tu minta haknya. Agi belanja kini dah, bare habis, garam habis, minyak habis.
Jo lapang dado saya, ya dia. Contoh ya. Ada gen kau lanjo kau pembeli garam, kau pembeli apa? Yo nanuda gian sebatang kau namanya lebih karena tamu awak banyak bulan kau. Ada lo laki-laki kau pak lainnya lagi yo, tapi redaksinya ndak rancak. Apa cik salah dompet kau di kau minta piti panjang sama aja. Itu luko hatinya. Kok luko dipisau tampak darah. 2-3 taweh panama sanang nanindak tampak bakeh. Jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya pak. Mandanyui kau bunubun. Manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mangasan. Di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bulek buah nipah. Kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek tak berubah. Di dalam cair tiok lagi. Padusi ko dandamnya lama pak. Misalnya lah minta maaf pak. Ya kan? Nah, atulah nyo maaf, lapak maafkan tu beko kalau 10 tahun lalu li terdengar kesalahan udah. Atu pada siko pada damnya pak. Kesalahan wak 10 tahun lalu nyo kananya tu. Atu bangkonyo jangan dilukui hati pada siko. Pak, apa kok kawawini jelek kecil kenyo di? Jangan bini-bini seorang saya mendandam nyo kawa. Boleh hendak boleh tu urusan yang kedua tu pak. Nanjale awak malah malapor, ya kan? Ambo ka bini jelek dia hanyalah tahu. Kalau awak mangicu saya nyok ka tahu juga. Lai kata lo dah mangicu bini tu apa sih awak pai raun ju ini tu? Nampak di tetangga awak dekat rumah isteri lama. Iya kan? Hanya lapor kan? Ketahuan juga. Jadi raja jujur-jujur saya. Iya kan? Sekarang kembali kita kepada balasan Allah kepada orang pemurah tadi. Curiton dan kambo curiton. Kau pak lahado dalam YouTube. Tapi ambo ingin mengulang. Mungkin tak sadonya awak menyimak YouTube kau. Tak ambo ulang. Bahwa orang pemurah tidak ada yang jatuh bangkrut. Kalau tidak nyobale di Allah kini nang ketibo pasti nyobale di Allah. Tidak ada. Allah sudah berjanji akan dibalas fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Akan dibalas dengan balasan yang banyak, yang berlipat ganda. Ada di Amerika anak umur 10 tahun masih nasibnya malang di umur 10 tahun tu. Ba malangnya ayahnya meninggal jarak 5 minit seju induknya. 5 menit sudah ayah meninggal induknya mamanya. Tapi anak kolah taat beragama Islam. Namanya Hewer Keli. Kata induknya kenya Hewer Keli. Yo. Kalau meninggal kami warisan tak ada dona. Cuma biaya untuk membeli makanan ada untuk setahun. Kalau lebih itu kerajo ya nak. Tak boleh minta-minta. Orang yang minta-minta akan hadir di akhirat dengan wajah tanpa daging. Apalah mencuba menggali kubur, tak kali kubur lama, dapik kepala. Apa bentuknya tengkurak orang yang dapik dalam kubur tu? Matonya tak buka, rupa ronggo mato kau gadang. Atau giginya nampak, tulangnya sebelah keliak. Ya kan? Itu jadi lambang horor di orang. Mode itu orang yang tak cacat tubuhnya di dunia ko, pi kerajonya minta-minta. Di akhirat nanti wajahnya ndak badagiang sama jo tangkurak dapik di kubur tadi. Apakah ngerinya? Orang minta-minta di zaman modern ko ndak orang miskin sudah Pak. Minta proyek, minta pangkat. Kan? Itu bapak-bapak itu. Atau jadi orang minta-minta tu ndak orang bansai saja. Banyak orang nala lumayan kayonya masih minta.
Jadi lah setahun sudah ayahnya meninggal, lah habis pitih pembeli makanan. Nan kampung tengah kau bisa ditahan, kecuali kalau awak berniat puasa. Tapi kalau anda berniat puasa bisa paniang lah dia pak. Ya kan? Ndak tahan ni nyoda. Katanya ya Allah, berilah saya sekali ini kesempatan daripada ambo mencilok ya Allah, lebih rancak ambo meminta. Nampak dia kadai, kadai tu ada rumah. Di kadai ndak ada orang menunggu, nyo ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anak padusi 2 tahun di bawahnya. Akaba bang, anak bisa awak bantu kecil anak padusi itu. Takkan apa sana maknya balik, nyo kan meminta apa? Minta kue, tapi dek takkan apa sana maknya. Katanya ndak ada dia. Abang salah ketuk tadi mah. Tapi anak tu arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak lihat muka abang pucet, lutut abang marete, abang kelaparan kan? Jadi dalam hidup arif tu nam perlu pak asisten. Ya kan? Ambo kalau ada orang mencelik-celik jam sedang ambo mengaji ko pak, mau berhenti je lah. Tanda lah bosannya tu, itu jamnya tu celik jawab tu. Jangan dicalik jam dah. Sudah cerita ko awak berhenti lah. Ya kan? Nyo ambil dia anak ko roti bakar ke belakang. Sudah tua ye susu kambing angin. Bang, makanlah je. Dia orang ko manggale, ewar keli ko bertanya lo, berasa porsi ko dia, pada piti nak do tu. Ndak membali ya bang do, ko sedekah awak. Rezeki banyak untuk kami nyagi ada Allah. Siko salah abang makan lain sebelum abang dapat kerajo. Dapat abang kerajo siko salah tinggal jo kami. Lain kan 10 harinya senan pak. Dapat dinyo mande hangke. Mande hangke. Ko kayo elok nyo bau. Nyo sekolah ni mande hangke. Ewor keli tu tak nyo tak minyak betu diangean langsung jalan. Ada utak orang ko utak talu apa? Dia ngean bakunya. Kaum muslimin 6 tahun kemudian jadi dokter spesialis penyakit dalam. Dek kepiawaiannya karajo rajin jujur dipicayo jadi direktur utama rumah sakit kanker. Anak umur 8 tahun tadi itulah gadis loh. Malang lo nasibnya sementara pak dapat kanker payudara lah stadium mampe. Anak gadis itu dirujuk bau be ke rumah sakit kanker kau. Ternyata ewor kali ini tidak lupa ya Allah, yang sakit berat ini adalah anak yang membantu anak yatim 16 tahun yang lalu dengan roti dan susu kambing. Penyakitnya kau babayo ya Allah. Tapi de engkau tidak ada yang susah. Kami para dokter hanya dengan ilmu yang engkau berikan. Obat tidak menyembuhkan, dokter tidak hebat. Alhamdulillah dengan bantuan Allah, akhirnya 5 bulan anak itu sehat. Dokter kau selalu salat istikharah, salat tobat, salat tahajud, salat witir, sehat anak kau. Tapi ketika kamu bayi menangis, piti nak do, orang tua lah bangkrut, menangis. Sedang menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Engkau lupa dengan saya tidak pernah lupa denganmu. Kamu adalah orang dermawan yang memberi makan anak yatim 16 tahun yang lalu. Anak yatim itu saya. Sekarang engkau dibalas oleh Allah. Kamu tidak bayar lagi. Tak jadinya membayar tu pak. Atu orang pemurah. Anaknya lagi susu kambing joroti. Apa lagi kalau membuat pesantren, membuat musaji. Abaralah kira-kira balasan Allah. Jadi kita ikutilah jejak-jejak orang dermawan supaya kaum muslimin rezeki berlipat
Sampai sinan saya ceritanya Ustaz, ndak kira anak gadi itulah sehat, ndak tangguh rancaknya. Abuknya mayang taure, bibi tipi hasam saule, iduangnya coda suntungga, dagunya labah tagantuang, tumiknya coda luar buruang, batihnya bak barui padi. Pingguanya nak lihat kecian. Karena hati dokter ko kayaknya, dokter ko dek dokter taat, ndak mau hanya pacaran no. Langsung saya nyolamar ke bininya, nyolamar coba bahasa Inggris, ndak dapet dembo. Dipindah saya ke bahasa Minang. Kalau coba bahasa Minang babunyinya. Bala buah kapa di muaro, sare muatan buah kopi, menompang pulau toke cangke. Kapan datang dari Padang, dari mato asamulonya dia. Kinilah jatuh ke dalam hati, tapuak ko indah adik balik, alamai udah rindu seorang. Kanyo kanai hatinya tu, Bu, boleh boya bertanya cie, ibu sudah sakit balik, baru be sehat, indah membaik. Kini dokter tu kanai hati ke ibu. Nyolamar ke bininya, ibu tulak. Nyo ganteng lo, taat lo beribadah, ibu tulak. Ya itu. Kalau ditulak tu memutah lansik si junjung. Ya kan? Lansik si junjung ko jaleh manih kita buang. Salah awak. Nyo tarimo dia anak gadi ko nyo balik lo pantun tu jo bahasa Inggris ndak lo dapet diden dipindah saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tibo di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai wana abang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, bang, hatiku dalam hatimu. Wah itu keadaan. Kalau itu kalah kelop tu. Nyo nampaya bercinta kau itu. Tidak ada respon dek kawan salah. Ya kan? Tidak ada. Akhirnya orang itu menikah jadi suami istri. Dake rumahnya kaum muslimin ada panti asuhan belum siap, maka dia siapkan berdua. Jadi ini untuk memotivasi kita mengeluarkan harta untuk jalan Allah. Mudah-mudahan ambo doakan masyarakat Darmasraya subur sesawitnya, banyak buahnya, maha aragonya, balipik gando untuangnya, setia bininya, ndak balaki bininya, bini ndak babini lakinya jelai, tetap menjadi pasangan kakek nenek yang setia, dijadikan anaknya yang perempuan anak salehah, yang laki-laki jadi anak saleh. Darmasraya ini sayo sakato selawat. Ambo tanyo jo orang gae, ya kan? Bamangko Darmasraya namanya kabupaten ko. Di siko ada uda, ada emas. Ya kan? Kamanya orang Trans juga. Tu emas tu. Ya kan? Orang Sumatera Barat dah supaya lidah ko jan patah menyebut ditambah jo Darmasraya. Tu Pak. Acu itu jo kalau apa di Pawang orang Jemberang kamang tadi Jemberang itu angku asal itu kamangku tadi di orang Kota Gajah jalan angkunya kan. Nah, itulah bapak-bapak ceramah kita siang ini. Kita doakan pimpinan-pimpinan kita ini berbadan sehat dan diberikan oleh Allah hidayah untuk membimbing Darmasraya ke depan. Semoga pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia kita doakan sukses. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.